Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba lihat temannya yang di samping kiri, di samping kanan, yang di depan, dan juga yang di belakangnya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebelum belajar, supaya kita lebih semangat, kita ice breaking sama-sama ya. Ibu akan contohkan dulu satu kali, setelah itu kita coba sama-sama. Saya siap ikut belajar dan bersemangat. Saya siap ikut belajar dan bersemangat. Saya siap ikut belajar. Saya siap ikut belajar dan bersemangat. Nah, bagaimana? Sudah bisa? Sekarang kita coba sama-sama ya. Saya siap ikut belajar dan bersemangat. Saya siap ikut belajar dan bersemangat. Saya siap ikut belajar. Saya siap ikut belajar dan bersemangat. Nah, Saya siap ikut Untuk belajar dan bersemangat. saya Saya siap ikut belajar dan bersemangat. Saya siap ikut belajar. Saya siap ikut belajar dan bersemangat. hebat. Nah, sekarang Ibu punya beberapa gambar nih di sini. Coba perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu nggak ini gambar apa nih kira-kira? Siapakah aku? Matahari, Bu. Iya, benar. Ini adalah gambar matahari. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajarannya, melalui mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, melalui percobaan, siswa dapat menyajikan hasil laporan pengamatan tentang perubahan dan bentuk energi matahari dengan tepat. Kemudian, melalui tanya jawab, siswa dapat menganalisis sumber daya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan jelas. Lalu, melalui mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya pada masyarakat di tempat tinggalnya dalam bentuk tulisan yang terperinci. Lalu, melalui teks tulis, siswa dapat menemukan gagasan pokok dari informasi teks tulis dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui penugasan, siswa dapat menyusun gagasan pokok menjadi teks secara sistematis. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang ingin menjawab? Coba acungkan tangannya yang ingin menjawab. Ya, Hilma, silakan. Untuk membantu mengeringkan pakaian, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat membantu proses pengeringan pakaian. Ketika ibu kalian sedang berjemur, kemudian pakaian tersebut terkena sinar matahari, maka dapat cepat kering. Seperti itu. Sepakat ya untuk manfaat matahari dapat membantu proses pengeringan pakaian? Sepakat? Sepakat, Bu. Baik. Ada lagi yang ingin menjawab manfaat matahari lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Coba acukan tangannya. Aku, Bu. Ya, Rakata. Dapat membantu proses fotosintesis, Bu.
Ya, betul sekali Rakata. Jadi matahari juga dapat membantu proses fotosintesis tumbuhan. Dengan adanya sinar matahari, maka tumbuhan dapat cepat tumbuh dan berkembang. Sepakat ya, untuk manfaat matahari lainnya itu dapat membantu proses fotosintesis tumbuhan. Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Baik, coba sekarang siapa yang ingin menjawab lagi apa sih manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari? Coba acungkan tangannya. Iya, Elis, bagaimana? Untuk menerangi bumi, Bu. Betul sekali. Jadi, selain yang tadi telah dikatakan oleh teman-teman kalian, manfaat matahari lainnya yaitu dapat menerangi bumi. Dengan adanya matahari, kita dapat merasakan adanya pagi hari, siang hari. Seperti itu ya anak-anak. Coba bayangkan oleh kalian, jika tidak ada matahari, apa yang akan kalian rasakan? Gelap, Bu. Gelap, Bu. Gelap, Bu. Gelap. Kita akan merasakan gelap setiap harinya. Jadi itulah manfaat matahari yang lainnya, yaitu dapat membantu menerangi bumi pada siang hari, pagi hari. Ya, sepakat? Sepakat. Sepakat, Bu. Sepakat. Baik, coba Ibu minta satu orang lagi yang mengemukakan apa sih manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Acungkan tangannya. Aku, Bu. Iya, Mutia. Apa? Membantu menjaga kesehatan kita, Bu. Betul sekali. Dapat membantu menjaga kesehatan manusia. Nah, pada masa pandemi saat ini, kita dianjurkan untuk berjemur di pagi hari. Dari pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Karena sinar matahari dapat memberikan vitamin kepada tubuh kita agar tubuh kita menjadi kebal dan terhindar dari penyakit. Jadi sepakat ya, manfaat matahari lainnya yaitu dapat membantu menjaga kesehatan tubuh manusia. Sepakat? Sepakat. Sepakat, Bu. Sepakat. Baik, nah itulah manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian cari manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya selain dari yang telah tadi kita diskusikan. Cari sebanyak-banyaknya, minimal 5 ya, ditugaskan di rumah. Nah, selanjutnya Ibu minta coba sekarang buat kelompok menjadi 5 kelompok. Caranya dengan berhitung dari 1 sampai 5. Setelah sampai 5, berhitung kembali dari 1. Bisa dimengerti? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, baik. Silakan dimulai. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan berkumpul dengan kelompok yang mendapatkan nomor yang sama. Sudah berkumpul? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Baik anak-anak, sekarang silakan simak video yang akan Ibu tayangkan. Simak secara bersama-sama. Eksperimen perubahan energi matahari. Bahan-bahan yang diperlukan:
eksperimen perubahan energi matahari. Yuk disimak. Pertama-tama, bahan yang sudah disediakan seperti kain, celupkan ke dalam air yang telah disediakan, seperti ini. Basahi seluruh permukaan. Setelah itu, diperas terlebih dahulu dan kemudian kita simpan. Begitupun yang satunya lagi. Yang kedua, kemudian kertas seperti ini. Karena kertasnya kepanjangan, maka kertas ini kita lipat dua ya. Setelah itu kita celupkan ke dalam air sampai permukaannya basah. Setelah itu kita simpan. Begitupun yang satunya lagi, kita lipat terlebih dahulu, kemudian kita celupkan ke dalam air sampai permukaan seluruhnya itu basah. Setelah itu yang ketiga, tisu. Tisu juga sama seperti yang lain, kita basahi dengan air. Seperti ini. Begitupun yang satunya lagi. Kita simpan seluruh bahan-bahan yang telah dibasahi tadi. Kemudian satu kain, satu kertas, dan satu tisu kita simpan di bawah terik matahari sehingga mendapatkan panas dari matahari, dan sebagiannya lagi disimpan di tempat yang teduh seperti ini. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, silahkan sekarang buat pertanyaan terkait dengan video yang tadi sudah Ibu tayangkan. Diskusikan pertanyaan apa yang akan kalian ajukan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan tuliskan pertanyaannya terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jika sudah, coba dari kelompok 1 apa pertanyaan yang akan diajukan? Apa yang terjadi setelah dijemur bahan-bahan tadi, Bu? Ya, kelompok 2. Apa yang terjadi terhadap tisu, kain, dan kertas di tempat teduh tadi, Bu? Iya. Kelompok 3. Apakah ada perbedaan kedua bahan yang ditempatkan di tempat yang berbeda, Ibu? Oke, kelompok 4. Menggunakan tisu, kain, dan kertas untuk eksperimen ini, Bu. Kelompok 5. Apa tujuan dilakukannya eksperimen ini, Bu? Iya. Nah, anak-anak, pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian ajukan setiap kelompoknya, silahkan kalian buat terlebih dahulu hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan yang telah kalian ajukan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu, bisa. Silahkan diskusikan bersama dengan kelompoknya ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan eksperimen seperti pada video tadi yang sudah kita simak. Nah, adapun alat dan bahannya sudah Ibu sediakan. Silahkan setiap kelompok perwakilan ke depan untuk mengambil alat dan bahan-bahannya. Silahkan. Setiap kelompok sudah mendapatkan alat dan bahan-bahannya. Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Sudah, Bu. Baik, jika sudah, sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD. LKPD ini harus kalian isi sesuai dengan eksperimen yang telah kalian lakukan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu, bisa. Ya. Baik, ini LKPD-nya ya. Kerjakan per kelompok. Semua sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian lakukan eksperimen seperti yang tadi dalam video lakukan. Nah, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ya, sembari menunggu hasil eksperimen terhadap perubahan energi matahari ini, kita lanjut ke materi pokok selanjutnya, yaitu mengenai sumber daya alam. Sebelumnya, tadi kita sudah membahas mengenai manfaat matahari. Salah satu manfaat matahari yaitu dapat membantu proses fotosintesis tumbuhan. Salah satunya yaitu seperti padi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah matahari dan padi ini termasuk ke dalam sumber daya alam? Ya, Bu. Ya, Bu. Tidak, Bu. Yang menjawab ya, coba Ibu ingin bertanya, apa alasannya mengapa matahari dan padi termasuk ke dalam sumber daya alam? Coba acungkan tangannya. Iya, Hilma? Mengapa? Ya, Karena berasal dari alam, Bu. ya. Kalau tadi yang menjawab tidak, coba acungkan tangannya. Alasannya mengapa? Iya, Rakata? Karena mungkin padi berasal dari manusia, Bu. Ya, nah, apakah matahari dan padi adalah sumber daya alam? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Tadi seperti yang Hilma katakan bahwa matahari dan padi ini berasal dari alam, Bu. Betul sekali. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekarang, Ibu akan menampilkan gambar kepada kalian. Silahkan kalian amati gambar tersebut. Sudah? Siapa yang ingin berpendapat atau mengemukakan terkait dengan gambar yang tadi sudah Ibu tampilkan? Coba acungkan tangannya. Ya, Rakata? Ada matahari, padi, sama petani, Bu. Iya, tepat sekali Rakata. Tepuk tangan untuk Rakata. Coba siapa lagi? Ada yang ingin berpendapat? Acungkan tangannya. Iya, Hilma? Ada matahari, padi, petani lagi mencangkul, sama beras, Bu. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, seperti yang tadi dikatakan oleh teman kalian, yaitu Rakata dan Hilma, itu tepat. Dimana di sini ada gambar matahari, ada gambar padi, ada gambar petani, dan dapat kita lihat di sini juga ada gambar beras. Lalu apa artinya ya dari gambar tersebut? Ada yang ingin berpendapat? Coba acungkan tangannya. Saya, Bu. Ya, Mutia. Jadi, gambar itu tuh menggambarkan matahari yang menyinari padi untuk membantu proses fotosintesis, Bu. Nah, terus ini juga
Nah, di gambar itu tuh ada petani lagi menanam padi. Terus habis itu nanti si padinya tumbuh dan kalau diolah jadi beras, Bu. Gitu kan, Bu? Iya, betul sekali Mutia. Tepuk tangan untuk Mutia, anak-anak. Nah, jadi di sini ada gambar matahari yang menggambarkan bahwa matahari itu dapat membantu proses fotosintesis tumbuhan, yaitu seperti pada gambar. Salah satunya yaitu padi. Padi dengan bantuan sinar matahari dapat tumbuh dan berkembang. Di mana selain bantuan matahari, padi juga diolah, diproduksi oleh petani. Mulai dari membajak sawah, kemudian membuat benih padi, dan akhirnya menjadi padi yang utuh. Dan setelah menjadi padi, dapat kita olah lagi menjadi beras. Betul sekali. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada hubungannya antara padi sebagai sumber daya alam terhadap kesejahteraan para petani? Apakah ada hubungannya? Jika ada, mengapa dan apa alasannya? Coba acungkan tangannya. Saya, Bu. Ya, Elis? Ada hubungannya karena dari padi, petani biasanya menjual hasil padinya itu untuk kehidupan sehari-harinya, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Elis. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan oleh teman kalian, Elis, padi itu dapat membantu petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya seperti makan. Hal tersebut memiliki hubungan antara sumber daya alam dengan kesejahteraan para petani. Anak-anak, untuk tugas materi pokok ini, Ibu meminta kepada kalian untuk mewawancarai petani yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Wawancara mengenai bagaimana kehidupan para petani tersebut dari hasil tani yang didapat. Apakah dapat memenuhi kebutuhan keluarganya atau bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu, bisa. Baik. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika tidak ada, kita lanjut ke materi pokok selanjutnya ya. Siap? Baik. Sebelum lanjut, kita rehat sejenak dengan melakukan ice breaking. Ice breaking-nya itu namanya ikuti apa yang Ibu katakan. Seperti ini. Jika Ibu mengatakan pegang hidung, kalian harus pegang hidung. Jika Ibu mengatakan pegang telinga, berarti kalian harus pegang telinga. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu, bisa. Baik, kita mulai ya anak-anak. Siap? Oke. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang mulut. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang mata. Untuk kita semua anak-anak. Anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai peran penting padi sebagai sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Ibu akan membagikan
kepada kalian sebuah teks. Silahkan kalian baca terlebih dahulu di dalam hati. Ini teksnya. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Sudah selesai bacanya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah, Ibu ingin bertanya. Di dalam teks tersebut, itu membahas mengenai apa? Siapa yang ingin menjelaskan? Coba acungkan tangannya. Iya, Rakata, silakan. Peran penting padi bagi kesejahteraan masyarakat, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Rakata. Nah, baik anak-anak, tadi di dalam teks peran penting padi sebagai sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat itu terdapat gagasan pokok. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama atau kalimat utama dalam sebuah paragraf. Biasanya gagasan pokok ini ditempatkan di awal, di akhir, atau di keduanya, di awal dan di akhir. Kita dapat lihat dari teks peran penting padi yang telah kalian baca tadi. Di sana, coba kalian lihat kembali di paragraf pertama, yang mana yang termasuk ke dalam gagasan pokok. Di kalimat awal, Bu. Ya, betul sekali. Yang awal, Bu, yaitu padi adalah salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan gagasan pokok. Selain gagasan pokok, dalam sebuah paragraf juga terdapat gagasan pendukung. Apa, Bu, itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung itu adalah kalimat pendukung dari gagasan pokok. Nah, dari paragraf pertama, coba kalian lihat kembali mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukung. Coba Ibu ingin minta kepada Elis, coba mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukung? Di kalimat yang sisanya, Bu. Di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Elis, anak-anak. Nah, baik anak-anak. Itulah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang, Ibu mempunyai lembar kuis. Silahkan kalian kerjakan masing-masing kuis tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu, kumpulkan kembali kepada Ibu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ini untuk soal kuisnya. Silakan kalian kerjakan. Nah, anak-anak, dari hasil kuis yang telah Ibu periksa, ada teman kalian yang mendapatkan skor tertinggi. Siapa ya yang mendapatkan skor tertinggi dari kuis ini? Selamat kepada Rakata. Tepuk tangan untuk Rakata. Selamat ya Rakata karena mendapatkan skor tertinggi dalam kuis. Ibu akan memberikan sebuah penghargaan untuk Rakata. Silakan diterima ya Rakata. Semoga dapat memotivasi teman-teman lainnya dan juga Rakata. Iya, Bu. Terima kasih. Untuk tugasnya, Ibu meminta kalian membuat
teks narasi terkait dengan kesejahteraan petani yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Kan tadi di materi pokok terkait dengan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat, kalian melakukan wawancara. Nah, dari hasil wawancara tersebut, kalian buatlah teks narasinya. Kemudian perhatikan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Dapat dimengerti? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Coba sekarang kalian lihat dan kalian amati bahan-bahan yang sudah kalian lakukan eksperimen. Apakah ada perubahan atau tidak? Tuliskan pada LKPD hasil eksperimennya. Ya, silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil eksperimen dari apa yang telah kalian lakukan. Silakan mulai dari kelompok 1. Silakan ke depan bersama dengan anggota kelompok lainnya ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Nah, anak-anak, itulah hasil dari eksperimen yang telah kalian lakukan. Sekarang, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai soal evaluasi untuk mengetahui kemampuan kalian. Silahkan kalian kerjakan masing-masing secara individu. Ini untuk soal evaluasinya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini hampir selesai. Adakah di antara kalian yang dapat menyebutkan kembali apa saja sih yang telah kita pelajari hari ini? Coba acungkan tangannya. Iya, silakan. Hari ini kita belajar manfaat matahari, Ibu. Manfaatnya untuk mengeringkan pakaian, fotosintesis, dan menjaga kesehatan manusia. Lalu kita juga belajar mengenai sumber daya alam. Matahari dan padi itu termasuk ke dalam sumber daya alam, Ibu. Matahari dan padi berkaitan dengan kesejahteraan petani karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari petani. Saya Bu, jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai manfaat matahari. Selain itu kita juga belajar mengenai sumber daya alam dan hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat seperti tadi yaitu petani. Selanjutnya kita juga belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Betul sekali. Pembelajaran hari ini kita mempelajari banyak hal dan tentunya itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa energi dari matahari memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Coba kalian bayangkan bila tidak ada energi matahari, tentunya bumi akan gelap. Juga banyak sekali aktivitas yang membutuhkan bantuan dari energi matahari. Nah, tugas kalian coba cari lagi 5 manfaat lainnya dari adanya matahari. Lalu, apakah di sekitar kalian terdapat orang yang memiliki profesi sebagai petani? Nah, tugas kalian adalah mewawancarai orang yang memiliki profesi sebagai petani. Isi wawancaranya ini meliputi mengenai kesejahteraan petani serta hasil pertanian yang diperolehnya. Itu saja 2 tugas lanjutan dari pertemuan hari ini ya. Baiklah, jikalau memang sudah paham semua, mari kita rapikan alat tulisnya, kemudian kita berdoa sama-sama. Ikuti Ibu terlebih dahulu ya. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, dekatkan, satukan, lalu kita berdoa. Ayo, siapa pimpin doa? Oke, siapa yang mau pimpin doanya? Ya, kita berdoa sama-sama ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Ya, terima kasih yang sudah memimpin doa. Sekian pembelajaran hari ini. Semangat terus ya belajarnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.